Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para pembimbing, para widya iswara, serta rekan-rekan sesama CPNS yang dimuliakan Allah. Perkenalkan, saya Rizky Syahputra berasal dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Dalam kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan sedikit refleksi singkat mengenai pentingnya mengenali dan memahami isu-isu strategis dalam kerangka meningkatkan kualitas pelayanan serta memperkuat tata kelola ASN yang profesional, akuntabel, dan berorientasi kepada hasil. Video ini merupakan bagian daripada tugas agenda 4 dalam rangkaian kegiatan pelatihan dasar CPNS tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Balai Diklat Keagamaan Medan dengan fokus pada tema manajemen ASN dan Smart ASN. Refleksi ini disusun berdasarkan materi yang disampaikan oleh dua widya iswara yang sangat luar biasa, kompeten, dan inspiratif. Mereka adalah Bapak Gunarno, SSI MPD, serta Bapak Mahmud Syarif Nasution MAP. Adapun tujuan dari refleksi ini adalah sebagai kontribusi awal dalam mendukung terwujudnya Smart Islamic University yang kita harapkan, yaitu institusi pendidikan tinggi keagamaan yang adaptif terhadap perkembangan teknologi, unggul dalam tata kelola, dan menjunjung tinggi nilai-nilai integritas serta pelayanan publik berbasis data dan inovasi. Harapan kami, semoga refleksi ini dapat memberikan manfaat dan mendorong semangat bersama dalam membangun pelayanan yang lebih baik di lingkungan instansi yang kita cintai. 3 isu strategis yang teridentifikasi. Berdasarkan hasil pengamatan yang saya lakukan selama menjalani tugas, mengelola dokumen, membuat SK, serta menangani data kepegawaian, ditambah dengan masukan dan pengalaman yang dibagikan oleh para teman dan juga senior di lingkungan kerja, saya mencatat setidaknya ada 3 persoalan yang cukup sering muncul dan tampaknya juga dialami oleh banyak satuan kerja lainnya. Yang pertama adalah belum terintegrasinya sistem database ASN secara menyeluruh. Dari sejumlah dokumen dan data yang saya tangani, tampak bahwa informasi kepegawaian masih tersebar dalam bentuk file manual atau disimpan secara lokal di masing-masing unit. Tidak adanya sistem terpadu membuat proses pelaporan, pengelolaan, pengembangan kompetensi, hingga kebutuhan administrasi menjadi lebih lambat dan rentan terjadi kesalahan. Dalam beberapa kasus, pencarian data membutuhkan waktu yang panjang karena tidak adanya konsolidasi atau sistem pencatatan digital yang terpusat dan andal. Yang kedua, tingkat literasi digital yang masih beragam. Selama berinteraksi dan mendampingi beberapa rekan kerja dalam penggunaan platform layanan daring, saya menemukan adanya kesenjangan dalam hal kenyamanan dan keterampilan digital. Tidak semua ASN memiliki latar belakang atau pengalaman yang cukup untuk mengakses serta memanfaatkan sistem digital secara efektif. Hal ini berdampak pada kecepatan adopsi sistem baru dan efektivitas penggunaan teknologi dalam pekerjaan sehari-hari. Dan yang ketiga adalah budaya kerja manual yang masih cukup kuat di beberapa unit kerja. Dari pengalaman saya terhadap proses kerja di beberapa unit, masih terlihat kuatnya pola kerja manual dan konvensional. Meskipun sistem digital telah diperkenalkan, banyak prosedur tetap dijalankan dengan cara lama karena faktor keterbatasan, belum meratanya pelatihan adaptasi, serta adanya keraguan terhadap keandalan sistem baru. Sikap ini pada akhirnya menghambat proses modernisasi birokrasi yang tengah diupayakan. Menentukan skala prioritas dengan teknik APKL. Agar dapat melihat mana dari ketiga isu tersebut yang paling layak untuk dijadikan prioritas, maka saya menggunakan pendekatan APKL, yaitu pendekatan aktual, problematik, kekhayalakan, dan layak. Dari mana 3 isu tersebut kira-kira yang paling memiliki skor tertinggi dan paling layak untuk dibahas.
Dan dari hasil analisis menunjukkan bahwa integrasi database ASN merupakan isu yang paling mendesak untuk segera ditindaklanjuti. Karena data bukan sekedar kumpulan arsip administratif, melainkan pondasi utama dari seluruh proses manajemen sumber daya manusia. Tanpa data yang akurat, mutakhir, dan terpusat, perencanaan kebutuhan pegawai akan sulit dilakukan secara objektif, pengembangan kompetensi menjadi tidak tepat sasaran, serta evaluasi kinerja cenderung bersifat reaktif. Lebih dari itu, ketidakterpaduan database juga berdampak langsung pada efektivitas pelayanan publik. Hal ini tentu bertentangan dengan semangat reformasi birokrasi yang menekankan pada kecepatan, efisiensi, dan transparansi. Oleh karena itu, pembangunan sistem database ASN yang terintegrasi dan dapat diakses lintas unit kerja harus menjadi prioritas strategis. Sistem ini tidak hanya akan mempermudah pelaporan dan analisis, tetapi juga menjadi landasan dalam membentuk ekosistem digital yang profesional, responsif, dan adaptif terhadap dinamika kebutuhan organisasi. Tanpa pembenahan di sektor ini, digitalisasi birokrasi hanya akan menjadi slogan tanpa pijakan data yang solid. Analisis Fishbone sebagai bagian dari proses pembelajaran dan refleksi selama menjalankan tugas administrasi serta pengelolaan data kepegawaian, saya mencermati bahwa belum terintegrasinya database ASN secara menyeluruh merupakan salah satu tantangan yang cukup menonjol di berbagai unit kerja. Untuk memahami lebih dalam, saya mencoba memetakan faktor-faktor yang mungkin turut mempengaruhi kondisi ini dengan pendekatan fishbone diagram yang membagi akar permasalahan ke dalam beberapa aspek utama. Yang pertama, aspek sistem dan teknologi. Sebenarnya upaya untuk membangun sistem pengelolaan data ASN secara digital sudah dilakukan. Beberapa aplikasi dan platform sudah tersedia. Namun, implementasinya masih belum maksimal. Penggunaannya masih terbatas di beberapa unit kerja saja. Dan belum sepenuhnya fokus pada pengembangan sistem data ASN yang terpadu lintas bagian. Akibatnya masing-masing unit masih mengelola data dengan caranya sendiri-sendiri, baik secara manual maupun dengan aplikasi lokal. Aspek kebijakan dan regulasi. Dalam praktiknya, belum semua satuan kerja memiliki acuan teknis atau pedoman operasional yang mendorong integrasi database secara menyeluruh. Hal ini dapat dipahami karena proses transformasi digital memang tidak bisa dilakukan secara instan. Diperlukan waktu, kesiapan bertahap, serta koordinasi regulasi antar level lembaga agar penerapannya bisa berjalan dengan baik dan merata. Yang ketiga adalah sumber daya manusia. Tingkat kenyamanan dan keterampilan dalam penggunaan teknologi digital di kalangan pegawai sangat beragam. Beberapa pegawai telah cukup terbiasa dengan platform daring, sementara yang lain masih memerlukan pendampingan. Ini membuka peluang besar untuk penguatan kapasitas melalui pelatihan teknis yang relevan dan berkesinambungan. Aspek budaya organisasi. Budaya kerja yang sudah terbangun dalam jangka waktu lama tentu memiliki kekuatannya tersendiri. Namun demikian, peralihan dari sistem manual ke digital memerlukan penyesuaian yang tidak hanya teknis, tapi juga kultural. Perubahan ini memerlukan pendekatan yang empatik dan partisipatif, agar proses adaptasi berjalan dengan mulus dan diterima dengan baik. Langkah-langkah awal yang dapat dilakukan. Saya menyadari bahwa pengembangan sistem digital berskala besar tentu membutuhkan dukungan dan kebijakan yang kuat, infrastruktur teknologi yang memadai, serta sumber daya manusia yang kompeten. Namun demikian, inisiatif perbaikan tidak harus menunggu kebijakan dari pusat. Kita dapat mulai dengan langkah-langkah sederhana yang bersifat inisiatif, partisipatif, dan berdampak nyata dalam jangka pendek. Beberapa langkah awal yang dapat segera dilakukan antara lain: yang pertama, menyusun format database ASN secara sederhana. Sebagai tahap awal, unit kerja dapat menyusun database dalam bentuk spreadsheet yang terstruktur. 2. Membentuk tim kecil pemutakhiran data. Untuk menjaga keberlanjutan dan validitas data, dibutuhkan tim kerja kecil yang secara rutin
memperbarui informasi kepegawaian, dan penomoran surat atau hal-hal yang terkait. Yang ketiga, pelatihan singkat penggunaan teknologi. Peningkatan kapasitas digital perlu dimulai dari pelatihan dasar yang kontekstual dan aplikatif. Pelatihan singkat dapat difokuskan pada penggunaan perangkat lunak, pengolah data, aplikasi perkantoran, serta platform administrasi daring yang digunakan dalam sistem pemerintahan. Langkah-langkah kecil seperti ini adalah bagian daripada ikhtiar kita untuk mewujudkan Smart Islamic University, sebuah institusi pendidikan tinggi Islam yang tidak hanya kaya nilai, tapi juga unggul dalam tata kelola, kampus yang responsif terhadap perkembangan zaman, memanfaatkan data secara cerdas, dan tetap menjunjung tinggi prinsip keadilan serta integritas. Semua ini adalah bagian dari transformasi menuju birokrasi modern, transparan, dan bermartabat, sejalan dengan profesionalisme, dengan nilai-nilai Islam yang rahmatan lil alamin. Mari kita bersama-sama membangun budaya kerja yang adaptif, terbuka pada inovasi, dan berlandaskan nilai-nilai keislaman menuju birokrasi yang bukan hanya melayani, tapi juga menginspirasi. Demikian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.